Selamat pagi adik-adik. Senang ya hari ini kita bisa berkumpul lagi walaupun hanya via Zoom dengan adik-adik semua yang sudah join. Ya, hari ini kita mau ngapain toh, Mbak? Kita merah-merah nih mau ngapain ya, Mau Mbak? ngapain ini? Mau ngapain ayo? Kita Iya. mau merayakan Natal. Yeay. Ya, adik-adik sebelum kita lanjut ke acara yang berikutnya, mari kita semua menyiapkan setiap hati kita. Kita mau fokus, kita mau lipat tangan kita mau memulai ibadah hari ini. Kita mau angkat satu pujian mau cinta Yesus.
adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap kami satu persatu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pagi yang cerah. Terima kasih karena Engkau telah memberkati setiap kami sehingga kami bisa merayakan Natal sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau yang tuntun Bapa setiap rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa merayakan Natal bersama adik-adik sekolah minggu kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Masih semangat ya adik-adik. Coba kalau masih semangat boleh diangkat jempolnya, dua jempolnya diangkat. Masih semangat ya ternyata. Okay. Kalau masih semangat kita mau menyanyikan satu pujian lagi. Selamat datang. Ya adik-adik, untuk waktu yang selanjutnya kita mau membaca hukum kasih. Ya coba Alkitabnya dikeluarkan dulu, kita mau buka hukum kasih. Hukum kasih dari mana Mbak? Dari mana ya? Ya dari mana? Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Ayo udah dibuka belum Alkitabnya? Yuk kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ya, selanjutnya kita
kita mau masuk ke prosesi penyalaan lilin. Ya, kita mau siapkan dulu. Kita mau angkat satu pujian 1000 lilin. Penyalaan lilin yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Esti selaku Pamong Komisi Anak GKJ Mojosongo. Kami persilahkan. Yang kedua kami persilahkan kepada Mbak Vira yang mewakili Mbak Ivon selaku Ketua Komisi Anak GKJ Mojosongo. Saya persilahkan kepada Mbak Hana selaku Ketua Natal Komisi Anak GKJ Mojosongo tahun 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami, Engkau berkati supaya kami fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan semuanya, hanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, untuk waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Puspita untuk membawakan firman. Pada tempat kami persilahkan. Shalom anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Semangat enggak ini ya? Semangat ya, semuanya semangat. Semoga di hari yang penuh keceriaan ini, hari yang dipenuhi dengan warna merah karena kita hari ini merayakan kelahiran Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Mbak Pipit akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama mendengarkan cerita Natal. Ada yang tahu cerita Natalnya diambil dari mana? Ayo. Ada yang tahu enggak? Atau ada yang udah dapat bocoran nih dari kakak-kakak, dari guru-guru sekolah minggu. Hari ini kita mau belajar dari mana sih? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Adik-adik disilahkan membuka ya Alkitab yang sudah disiapkan. Dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru ya kira-kira? Perjanjian lama. Perjanjian baru, betul sekali. Surat 1 Petrus berada di perjanjian baru. Oke, sudah ketemu semuanya? Surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Mbak Pipit akan membacakannya untuk kita sekalian dan adik-adik yang di rumah juga boleh membaca dengan bersuara. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Itulah ayat yang akan jadi cerita Natal pada hari ini. Sebelum Mbak Pipit melanjutkan cerita Natal, Mbak Pipit mau mengajak kalian untuk bernyanyi satu buah lagu. Lagu ini pasti kalian sudah hafal lah pasti karena udah sering sekali dinyanyikan di sekolah minggu. Kita mau nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Bisa ya semuanya? Kalau bisa adik-adik di rumah boleh tepuk tangan dan nyanyi yang keras. Jangan lupa nyanyinya juga sambil tersenyum. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu kali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
kita bersaudara. Kita apa? Kita bersaudara. Oke, dalam Yesus kita bersaudara. Babit mau tanya nih, adik-adik masih ingat nggak kapan pertama kali tahu lagu dalam Yesus kita bersaudara ini? Ada yang masih ingat nggak? Dari TKA, TKB, atau malah baru aja tahu? Kalau Mbak Pipit sih tahu lagu ini dari zaman Mbak Pipit masih kecil banget, masih zaman sekolah minggu, masih seusia kalian belum sebesar sekarang. Kalau adik-adik perhatikan ya, tahu nggak lagu ini sebenarnya hanya terdiri dari 2 kalimat tok alias 2 kalimat saja. Yang pertama adalah dalam Yesus kita bersaudara. Terus kalimat yang kedua adalah sekarang dan selamanya. Udah lagunya cuma isinya 2 kalimat itu tok, nggak ada kalimat yang lain. Tetapi yang menarik adalah lagu ini kalimat dalam Yesus kita bersaudaranya itu diulang-ulang terus. Jadilah sebuah lagu. Nah, sebenarnya adik-adik, lagu yang kita nyanyikan ini tadi juga mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan. Tetapi tahu nggak, jauh sebelum lagu ini diciptakan, ternyata Tuhan sudah meminta kita terlebih dahulu untuk saling mengasihi dengan siapapun melalui bacaan kita di hari ini yang tadi ditulis dari 1 Petrus 1 ayat 22. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca hari ini sesungguhnya adalah sebuah surat nih. Adik-adik pasti tahu kan surat itu apa? Surat itu ya selembar kertas gini ya, yang ditulis dari seseorang untuk orang lain. Nah, 1 Petrus yang kita baca ini adalah surat yang diberi oleh seorang bernama Rasul Petrus kepada jemaat, kepada umat, kepada orang-orang di sebuah tempat namanya Asia Kecil. Kalau zaman sekarang, Rasul Petrus itu bisa kalian gambarkan seperti Mbak Pipit, seperti Pak Pendeta, seperti Bapak Ibu Majelis, seperti kakak-kakak sekolah minggu. Mereka pekerjaannya adalah memberi pengajaran, mengajarkan firman Tuhan. Nah, itulah Rasul Petrus. Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang di Asia Kecil yang tadi kita baca. Pesannya adalah kita atau umat, orang-orang pada saat itu diminta untuk sungguh-sungguh saling mengasihi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Coba yang tahu angkat tangan, nanti biar di open mic sama kakak-kakak sekolah minggu. Siapa Mbak? Dion. Halo Dion, tahu nggak tema hari ini apa? Cinta? Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Dion. Yeay, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, Mbak Pipit mau ngajak kalian untuk sekarang berdiri. Berdiri yuk, kita semua sekarang berdiri. Berdiri, sudah berdiri semuanya? Yang kameranya belum diaktifkan, sekarang diaktifkan dulu yuk. Biar Mbak Pipit bisa lihat wajah-wajah cantik kalian, wajah-wajah ganteng, wajah-wajah anak Tuhan. Kalau sudah, sekarang kita berdiri dulu. Sudah berdiri? Nah, tadi masih ingat temanya? Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, sekarang Mbak Pipit minta kalian untuk meniru gerakan Mbak Pipit.
Siap semuanya? Yang siap angkat jempolnya. Yang siap angkat jempolnya. Oke, tirukan ya sambil bersuara. Cinta, tangannya membentuk cinta. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, tadi waktu bagian menggerakkan, siapa yang gerak cuma jempolnya aja? Ada enggak? Ada enggak yang menggerakkan cuma cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan? Ada enggak? Ada? Ada yang hanya jempolnya aja? Nah, kalau yang tadi waktu kita di bagian menggerakkan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, gerak semua, siapa? Ayo angkat tangan. Siapa yang tadi waktu bagian menggerakkan itu, waktu kita menggerakkan itu semua tubuhnya bergerak, siapa yang? Ayo angkat tangan. Banyak ya? Banyak ternyata. Nah, adik-adik silahkan duduk lagi, boleh duduk lagi. Ketika tadi kita bersama-sama bergerak dan dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semuanya bergerak, itu tandanya kalau kita kenal dengan Tuhan Yesus, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, maka dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya harus bergerak berbuat kasih. Nah, semuanya harus bergerak berbuat kasih. Adik-adik, kalau kita mengingat peristiwa Natal, kan Tuhan Yesus itu dilahirkan ya. Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah tempat yang, masih ingat tempatnya? Kalau di gambar-gambar itu kita lihat tempatnya itu rumah sakit bukan ya? Bukan ya? Tempatnya itu hotel bukan ya? Kayaknya bukan juga. Iya, tempat Yesus dilahirkan itu adalah sebuah tempat yang seharusnya enggak ada tuh bayi di situ. Yang harusnya ada di situ adalah hewan-hewan, ternak-ternak, tetapi Yesus lahir di situ. Coba Mbak Pipit tanya, ada enggak sih adik-adik yang lahirnya di kandang sapi? Bukan rumah sakit ya. Ada enggak yang lahirnya di kandang ayam? Enggak ada. Pasti adik-adik lahirnya di rumah sakit, di klinik, di bidan, di kasur yang empuk, di ruangan yang bersih. Berbeda dengan yang dialami Yesus. Tetapi Yesus mau lahir di tempat yang seperti itu demi apa? Demi jadi sahabat, demi jadi teman, demi jadi saudara untuk kita semua. Wah, seneng banget ya kita ya. Kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ketika Yesus lahir, itu tandanya Yesus mencintai kita. Ah, masa iya Mbak, emangnya kenapa? Ya, ketika Yesus lahir, Yesus itu ingin menemani kehidupan kita. Yesus pengen menolong kehidupan kita. Supaya manusia itu enggak jatuh dalam dosa. Tetapi manusia itu mendapatkan keselamatan. Mendapatkan hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan telah mencintai kita terlebih dahulu. Maka sekarang nih tugas Mbak Pipit, tugas kakak-kakak sekolah minggu, tugas adik-adik di rumah, tugas papa mama, tugas Uti, tugas Kakung semuanya adalah untuk meneruskan cinta yang telah diterima kita kepada orang lain. Contoh sederhananya,
Sekarang siapa yang sekolahnya sudah mulai tatap muka? Yang sudah sekolah, yang sekolahnya sudah mulai tatap muka, banyak ya. Pasti banyak yang sudah mulai tatap muka. Semuanya bahkan sudah tatap muka. Nah ketika lagi di sekolah terus ada lagi lari-lari sama teman karena udah dijemput, sudah dipanggil jemputannya. Dion sudah dijemput, lalu Dion lari-lari bersama dengan teman menuju tempat penjemputan, lalu temannya jatuh. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita kemudian, haha kasihan deh lu jatuh, pasti sakit ya? Tentu tidak boleh. Yang kita lakukan sebagai anak-anak yang telah menerima cinta dari Tuhan Yesus adalah menolong. Tanya, apa yang sakit? Apa yang bisa aku bantu? Itu adalah tanda dari anak yang mencintai Tuhan dan mencintai teman-teman kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih ada banyak sekali contoh-contoh. Adik-adik bisa bertanya kepada uti kakung, bisa bertanya kepada papah mamah, bisa bertanya ke kakak-kakak. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan di rumah sebagai tanda kalau aku mencintai Tuhan dan mencintai keluargaku, mencintai saudaraku, mencintai temanku? Ada banyak sekali hal. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah di Natal. Ini sebenarnya perayaan Natal tahun 2021 tetapi kita rayakan di tahun 2022 sekalian tahun baruan. Di Natal ini kita jadikan Natal sebagai garis start. Ayo adik-adik yang di sekolah ada pelajaran olahraga pasti tahu garis start itu apa. Garis start itu adalah garis di mana kita memulai lari kita, memulai jalan kita yang pertama. Nah Natal ini kita mulai sebagai permulaan. Kalau kita mau hidup mencintai Tuhan dan mencintai saudara, mencintai teman-teman kita. Dengan apa? Dengan seluruh tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya kita pakai untuk berbuat kasih. Nah, supaya kita lebih ingat lagi atas firman yang kita dengar hari ini, atas cerita Natal yang sudah Mbak Pipit sampaikan, kita mau ulangi gerakan tema yang tadi ya. Ayo kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya karena kita harus semangat, kita sekalian olahraga. Sudah berdiri semuanya? Oke, kalau sudah berdiri semuanya, masih ingat kan gerakan yang tadi? Kata-katanya adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita mulai. 1, 2, 3. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Silahkan duduk lagi. Kiranya di Natal tahun ini anak-anak semakin bersemangat sekolah minggu, semakin bersemangat di sekolah, semakin bersemangat membantu orang tua, membantu uti kakung di rumah. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita harus selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberi kasih kepada kami yang begitu banyak, yang begitu besar. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk menjadi anak-anak penyebar kasih dengan tubuh kami, dengan diri kami dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Tuhan. Kami bersedia untuk Tuhan pakai
supaya teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami dapat melihat kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kita berikan ke kakak-kakak sekolah minggu. Ya, terima kasih atas firman-Nya yang begitu luar biasa untuk pagi hari ini. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke acara berikutnya. Apa ya. tuh Mbak? Apa tuh Mbak? Apa ya? Ya, adik-adik mungkin nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada hadiah, tapi nggak kelihatan. Ya, di sini kita mau membagikan hadiah. Nah, hadiahnya seputar dari firman yang disampaikan Ibu Pendeta tadi. Oke, tadi semua fokus mendengarkan kan? Ya, kalau kalian fokus mendengarkan pasti bisa menjawabnya. Oke, ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, tolong Mbak Tiara nanti bisa dilihat siapa yang angkat tangan duluan. Ya, kita ada 3 pertanyaan, ada 3 hadiah. Ya, kita mau kasih pertanyaan yang pertama dulu. Tadi pas kita nyanyi bareng oleh pujian yang diajak sama pendeta kita, itu tadi terdapat 2 kalimat aja. Hanya terdapat 2 kalimat. Iya, 2 kalimat itu apa adik-adik? 1, 2. Ya, disebutin. Sebutkan 2. Lionel. Iya, Lionel. On mic. Boleh dilihat dulu. Gimana? Tolong diulang lagi. Ya. Sekarang dan selamanya. Oke, betul. Ya. Ini ya sekarang hadiahnya kelihatan di pojok. Kelihatan. Nanti hadiahnya diantar sama kakak-kakaknya setelah ibadahnya ini nanti selesai ya. Lanjut. Terus pertanyaan kedua. Tadi Ibu Pendeta mengajak untuk gerakan ya Mbak ya? Gerakan. Ada gerakan. Iya, ada gerakan. Gerakannya tadi dari tema kita hari ini. Iya. Nah, oke. Siapa yang bisa memperagakan? Hayo, siapa duluan? Siapa? Dion. Ya, Dion coba boleh. bisa diperlihatkan. Boleh berdiri? Boleh di spotlight? Di unmute dulu, Dion. Oh ini udah berdiri. Ya, udah berdiri Dion, oke. Ya. Ya. Oke, sekarang bisa ditunjukkan gerakannya sama temanya kita hari ini. Apa? Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Iya, benar. Ya, oke. Oke, ya. Satu lagi, Mbak. Satu lagi. Ini tuh pertanyaan paling mudah sebenarnya. Cuman mungkin enggak ngeh, ya. Tadi kan kita membaca ayat natsnya yang dibawakan untuk firman. Ya. Kitab ini siapa yang membuat? Ya. Ayo. Siapa yang angkat tangan? Siapa duluan?
Rere. Oke, Oh, iya. Rere. Mana Rere? Mana? Di mana Rere? Iya, Rere. Oke, Oke. boleh di-unmute. Ya, siapa yang membuat kitab dari ayat nats yang kita ambil tadi? Petrus. Boleh diulangin, Rere? Petrus, Mbak. Oh, Petrus. Oke, betul. Yeay. Ya, untuk ketiga hadiahnya nanti akan diantar sama mbak-mbaknya, mas-masnya guru sekolah minggu ke rumah kalian masing-masing ya. Oke, untuk waktu selanjutnya kita mau take foto bersama, kita mau foto bareng. Bisa minta tolong kepada hostnya untuk siapin gaya dulu. Tata dulu, tata. Dibersihin dulu ya. Duduknya. Dibersihin dulu. Dirapihin dulu. Ada yang bentuk heart. Yes, heart. Oh ya. Oh, Ave masih benerin rambut. Oh ya. Oke. Kayaknya Mbak. Oke, ada yang begini. Oke. Siapin gayanya dulu. Oh, udah siap semua? Kalau udah siap, angkat jempolnya. Siap? Dihitungin, Mbak. Lagi ya. Kayak bebas. Kayak bebas lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, sekarang kita mau lanjut ke acara selanjutnya. Kita mau mulai persembahan adik-adik. Iya, mungkin ada adik-adik di sini. Persembahannya disiapkan dulu ya. Dipersiapkan, nanti dimasukkan ke dalam pouch yang sudah dikasih bareng sama snacknya yang sudah dibagikan. Mungkin ada adik-adik yang belum dapat, bisa langsung kontak Mbak Erika ya. Nanti persembahannya kalau sudah dimasukkan ke pouch, dikumpulkan pas sekolah minggu offline minggu depan. Pas sekolah minggu tatap muka minggu depan ya. Sambil persembahan dijalankan, kita mau lihat video ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari adik-adik sekolah minggu. Selamat Natal 2021. Selamat Natal tahun 2021. Selamat Natal 2021. Selamat Natal 2021. Selamat Natal 2021. Selamat Natal 2021. Dan selamat tahun baru 2022. Dan tahun baru 2022. Dan tahun baru 2022. Dan tahun baru 2022. Dan tahun baru 2022. Tahun baru 2022. Kiranya kasih Tuhan Yesus mempererat persaudaraan kita. 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 Tuhan Yesus memberkati. 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 Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik buat ucapannya, selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kemudian untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada si kurikulum.
Saya serahkan kepada siapa? Mbak Vira? Oke. Wah, shalom adik-adik. Shalom, wah sangat luar biasa sekali semangatnya. Apalagi menyambut ibadah Natal ya, perayaan Natal hari Minggu ini. Coba Mbak Vira mau sapa dulu semangatnya. Shalom, naikkan jempol duanya ke atas. Jempol dua, jempol dua. Wah, ada berapa peserta ini Mbak? Ada 25 peserta, wah rame sekali ya. Nah kali ini Mbak Vira mau memberikan pengumuman dulu. Dan setelah ini masih ada kuis adik-adik. Nih salah satunya Mbak Vira bawakan contohnya nih. Ya nanti siap dikirim ke rumah adik-adik. Jadi nanti didengarkan dulu untuk pengumumannya. Setelah itu kita akan ada kuis, dipersiapkan ya untuk jawabannya. Kira-kira kuisnya seperti apa ya? Diperhatikan dulu pengumumannya. Untuk pengumumannya, yang pertama, sekolah minggu akan offline mulai tanggal 16 Januari. Yeay. Jadi sekolah minggu akan mulai offline tatap muka tanggal 16 Januari. Oke, di hari apa ayo? Di hari apa? Ada yang bisa tebak di hari apa? Betul. Kan sekolah minggu di hari Minggu, betul. Nanti kalau sekolah hari Senin kan sekolah di sekolahan gitu. Oke. Nah, sekolah minggu dimulai di hari Minggu tanggal 16 Januari. Untuk teman-teman yang sekolahnya di yang daerah Samirukun, nanti bisa ke gereja Samirukun. Mulainya pukul 10 pagi. Lalu adik-adik yang rumahnya area Mojosongo, nanti juga bisa ke GKJ Mojosongo. Mulainya juga jam 10 pagi. Dan untuk adik-adik yang rumahnya di Wonorejo, bisa ke GKJ Wonorejo. Mulainya jam 9 pagi, oke? Cap jempol ke atas kalau sudah paham, oke? Oke, sudah cap jempol semuanya. Tanggal 16, diperhatikan jam mulainya. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Siapa yang bisa bantu Mbak Vira? Contoh protokol kesehatan apa aja sih? Boleh angkat tangannya ke atas. Cuci tangan. Boleh Jaga jarak. pelan-pelan Sasa, ayo. Jaga Jangan bersemangat ya. Apa? Tangan pakai masker. Pakai masker betul 2. Jaga jarak. Jaga jarak betul 3. Jauhi kerumunan. Betul dah 3 aja salah satunya. Nanti Sasa dihantarkan 1 hadiah di rumah. Yeay. Ditunggu ya, nanti akan dihantarkan untuk hadiahnya. Oke, itu tadi ya, jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan. Jangan lupa hand sanitizer, bawa peralatan sendiri, bawa Alkitab sendiri, seperti itu ya. Diperhatikan protokolnya. Nanti juga akan ada link YouTube yang terlampir di keterangan habis ini. Di keterangan yang diupload di YouTube nanti akan ada protokol kesehatan panduan untuk sekolah minggu offline. Seperti itu ya adik-adik, cap jempol dulu ke atas kalau sudah paham. Oke, sudah paham semuanya. Oke, tadi sudah ada Sasa, Mbak Vira masih punya hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oh enggak ada suaranya? Oh ada deh. Ada semuanya mau. Oke, nih Mbak Vira punya. Ini tadi sudah ada Salsa yang menjawab. Tadi juga sudah banyak kelas besar yang menjawab. Ada Dion, ada siapa lagi tadi ya? Ada Dion, ada Lionel, ada Rere, ada Sasa. Nih Mbak Vira punya lagi nih. Untuk satu kuis buat teman-teman adik-adik yang kelas kecil dari TK sampai kelas 2.
Oke. Yang hafal hukum kasih, angkat tangannya. Itu diajarin Mbak Takel. Nika, oke, Nika dari Samirukun. Nika hafal hukum kasih, boleh Nika dibacakan dari kitab apa, isinya apa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nika, mana? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Coba bisa diulang sekali lagi ya. Jawab Yesus kepadanya, pelan-pelan aja. Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh pada kedua hukum kita Nabi. Oke, terima kasih Nika dari Samirukun. Nika kelas berapa Nika? 2. Kelas 2. Sudah hafal hukum kasih? Sudah dari kelas berapa? 1. Oh, kelas 1. Oke. Oke, terima kasih Nika. Nanti buat adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan. Kira-kira apa aja ya? Ada hukum kasih, ada pengakuan iman rasuli, ada doa Bapa kami, juga rajin dalam membuka Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Hakim-hakim, belajar untuk lagunya, oke? Jangan sampai ketinggalan itu ya. Terima kasih Nika, nanti hadiahnya akan segera dihantarkan oleh Santa Clausnya ke rumah. Yeay. Terus Mbak Fira juga masih punya satu hadiah. Satu hadiah ini sudah ada diberikan ke seseorang. Wah, kira-kira siapa ya orangnya ya? Ada yang bisa tebak orangnya siapa? Mbak Pipit. Mbak Pipit. Mbak Pipit. Oke, hadiahnya saya berikan ke Mbak Pipit ya. Mau bilang Mbak Pipit tadi siapa Mbak? Oh, enggak tahu. Oke, ke Mbak Pipit. Pilih buat Mbak Pipit atau adik-adik? Mbak Pipit. Mbak Pipit. Ya sudah. Mbak Pipit. Kalau gitu hadiahnya buat Mbak Pipit ya. Tidak jadi dibagi. Nah. Kasih Mbak Pipit aja, Mbak. Oke, enggak. Masih ada satu hadiah buat adik. Salah satu adik terrajin untuk join Zoom. Karena belum mulai sudah join Zoom. Kira-kira yang merasa tadi yang pertama kali join Zoom, angkat tangannya ke atas. Siapa ayo? Yang paling rajin pertama kali join Zoom. Mbak Fira sudah punya namanya. Yuk kita mau contoh itu yang pertama, kalau datang sekolah minggu tidak mesti mepet waktunya, jadi bisa lebih persiapannya. Ada yang ngacung Mbak? Siapa? Saya Mbak. Oh banyak sekali. Oke ya, karena tadi Mbak Fira sudah mengamati sama teman-teman guru sekolah minggu, yang pertama kali join Zoom datang dari GKJ Wonorejo. Ya, yang Wonorejo. Ayo yang Wonorejo. Yang merasa pertama kali join Zoom siapa ya dari GKJ Wonorejo ya? GKJ Wonorejo ada siapa aja Mbak namanya Mbak? Josephina, Marsha Manuel, wah banyak sekali yuk yang GKJ Wonorejo. Mbak Fira bacakan untuk namanya adalah dalam hitungan 3, 2, 1. Hadiah ini dipersembahkan kepada
Joseph dari GKJ Wonorejo. Yeay. Terima kasih Joseph. Tadi Joseph jam 10 kurang 10 atau 10 kurang 15 sudah join di Zoom. Dan sampai sekarang masih join. Ya, terima kasih Joseph. Jadi itu untuk hadiahnya ya adik-adik. Semuanya terima kasih sudah join di ibadah hari ini. Dan selanjutnya kita mau berdoa syafaat. Jadi untuk adik-adik diperhatikan lagi pengumumannya. Mulai tanggal 16 Januari 2022 kita mau sekolah minggu offline. Di hari apa sekolah minggunya? Di hari Minggu. Betul. Sekolah minggunya di hari Minggu. Selanjutnya kita mau doa syafaat. Sudah ada teman-teman kita untuk yang bersedia berdoa syafaat. Kita mau kasih cap jempol 2 dulu untuk yang sudah mau berani berdoa syafaat. Ada bangsa dan negara Rere. Iya, Rere boleh acungkan tangannya dari GKJ Mojosongo. Lalu ada gereja dan komisinya dari Deina dari GKJ Wonorejo. Boleh acungkan tangannya. Oke, dan ada dari teman yang sakit ada Ave. Dari GKJ Sami Rukun, boleh acungkan tangannya. Oke, dan selanjutnya ada persembahan dan penutup nanti akan Mbak Vira pimpin, dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Oke, nah sudah siap semuanya untuk membawa doanya? Sudah? Berikan cap jempol 2 kalau sudah siap. Oke, sudah siap semuanya ya. Yuk kita akan memulai doa bersama. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersedia. Kita mau mulai berdoa, sudah siap Mbak? Oke, yuk dimulai dari Rere, dilanjutkan Ina, dilanjutkan Ave, lalu dilanjutkan Mbak Vira. Nanti bisa mengikuti aja ya setelah temannya berkata amin. Dilanjutkan dengan doa berikutnya. Oke? Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa agar virus COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami ini segera mereda. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden agar bangsa ini terbebas dari virus corona. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal sekolah Minggu GKJ Mojosongo. Saat ini kami ingin berdoa bagi segenap pelayan-mu yang ada di GKJ Mojosongo. Mulai dari Pendeta Supranjana Eka Raharjo, Pendeta Puspita Satya Artis, sebagai hamba-mu yang saat ini menjadi pendeta, kami berikan hikmat, kemampuan, dan kebijaksanaan untuk boleh membawa jemaat-mu semakin mengenal dan mengasihi Engkau lebih dalam dan lebih dekat lagi. Juga untuk majelis, para pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus bidang, juga badan pengawas, tenaga kantor, serta koster gereja. Urapi, berkati, dan sertai agar mereka bisa melayani sebaik mungkin. Menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan dan kebesaran. Demikian doa dan permohonan kami dalam nama satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Ave. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa yang sakit dan tidak bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan yang sembuhkan dan Tuhan beri kekuatan, beri supaya kami dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Engkau telah berkati jalannya ibadah Natal pada siang hari ini sampai dengan selesai Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah. Engkau berkati Tuhan setiap aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya. Engkau berkati juga dimanapun kami berada. Dan juga Engkau berkati para pelayan sekolah minggu yang akan melakukan perjalanan pulang. Tuhan Yesus, kumpulkan kami di tanggal 16 di sekolah minggu nanti dengan sehat dan bertemu dengan canda tawa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tadi sudah selesai ya. Jangan lupa untuk ibadahnya tanggal 16 sudah mulai tatap muka offline. Kita mau berikan cap jempol 2 dulu, sekalian mau foto terakhir untuk teman-teman yang saat ini sudah bersedia berdoa. Kita mau kasihkan cap jempol 2 dulu buat teman-teman. Ya, terima kasih untuk pelayanannya teman-teman. Selanjutnya kita mau pengakuan iman rasuli, kita mau bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Sudah? Sudah berdiri semua? Yuk, mari kita pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya kita mau tutup ibadah hari ini dengan bernyanyi bersama-sama. Sudah siap Mas musiknya? Kita mau nyanyikan satu pujian. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Bisa semuanya? Oke, kita mau nyanyikan bersama-sama. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Terima kasih buat adik-adik. Selamat hari Natal dan tahun baru 2022. Sampai berjumpa di 16 Januari 2022 di gereja masing-masing. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat